Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 13 Desember, hari Jumat, jam 12:48 siang di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, materi yang spiritual banget. Ya, kita jarang sekali bahas materi-materi seperti ini. Dan siapkan catatan dan pulpennya karena kali ini kita akan bahas materi yang lumayan subtle ya, lumayan lumayan ya, lumayan akan membuat pikiran kita jadi lebih banyak merenung, oke? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, ini adalah tulisan saya teman-teman, baru tadi 5 jam yang lalu, sementara disukai oleh 22 orang ya. Lumayan ada komentar dari 2 orang ya, yang satu adalah Ernata dan satu lagi adalah Uslan Wibowo. Thank you buat komentar-komentarnya, bagus-bagus semuanya. Dan sekarang giliran dari saya. Jadi masih terlalu pagi ya, tapi kelihatannya topik ini akan jadi sangat-sangat menarik. Oke? Nah, di sini, di tulisan ini, eee, kita membahas, perkataan salah seorang guru yang mengatakan bahwa hidup adalah penderitaan. Kita ke papan tulis, langsung aja. Kalau soal tulisannya, teman-teman silakan baca sendiri di, grup Practical Bono-Bono. Bagi teman-teman yang belum join, silakan join dulu, di Facebook, linknya nanti akan saya kasih gratis. Silakan udah join, nanti Anda akan bisa baca tulisan saya setiap harinya di, eee, Practical Ho'oponopono. Oke? Mari kita akan segera masuk ke materi. Jadi, dikatakan bahwa hidup adalah penderitaan. Kita lihat hidup sama dengan penderitaan. Oke. Nah, yang mengatakan hidup adalah penderitaan itu adalah seorang guru besar yang banyak dihormati oleh orang sampai saat ini, oke. Nah, kita sebagai orang awam, tentu kita akan bertanya, apa dasar pemikiran dari guru mengatakan bahwa hidup adalah penderitaan? Oke. Nah, mari kita sekarang bahas dari arti bahagia dulu. Jadi kalau kita ngomong penderitaan, maka kita lihat lawannya dari penderitaan. Menderita, kalau kita lihat balikannya dari menderita apa? Bahagia, betul? Ya. Dan kalau kita ngomong bahagia, suka ndak suka, bahagia ini sebenarnya adalah tujuan hidup semuanya, betul? Tujuannya, tujuan paling hakiki adalah untuk menjadi bahagia, ini kan. Kalau misalkan sekarang ditanya, "Goal kamu apa sih?" Ya, ini end goal, tujuannya. "Oh saya Pak kepengen punya mobil Mercedes-Benz. Saya kepengen punya helikopter. Saya pengen punya apa aja, gedung bertingkat." Oke, apapun goal kamu nggak penting, apapun tujuan kamu nggak penting. Tapi sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kamu menginginkan goal itu? Maka jawabannya ada pada satu goal ini, ya, di mana ini adalah akhir dari semua goal, yaitu adalah bahagia. Dan bahagia ini adalah emosi, bukan benda. Ya, jadi kalau ditanya, apakah apa goal kamu? Kalau goal kamu masih menjawabnya sampai level kebendaan, materi, maka belum mencapai level end goal-nya, belum mentok, belum sampai ujungnya. Karena ujung dari semua goal adalah emosi. Emosi adalah end product. Emosi apa yang mau kamu kejar adalah emosi bahagia. Coba deh, silakan teman-teman cek and recheck, dicek ulang, direnungkan ulang. Kalau saya punya goal, goal saya apa? Lalu kemudian cari terus kenapa kamu menginginkan itu? Akhirnya kamu akan berujung pada emosi. Emosi apa? Yaitu emosi bahagia. Oke. Jadi bukan pada materinya. Pak, saya pengen punya uang 100 miliar. Uang cash. Bukan pada uang cashnya, tetapi pada dampaknya. Kalau kamu sudah memiliki uang cash itu, emosi apa yang akan dihasilkan?
bukan karena uangnya. Kebetulan untuk menghasilkan emosi itu menggunakan jalur materi. Jadi materi itu masih sebagai perantaranya atau sebagai apa ya? Sebagai jalannya, bukan sebagai end goal-nya. Karena end goal-nya adalah ingin menjadi bahagia. Sampai sini dulu. Bisa diikutin nggak? Ya. Jadi kita semua sepakat ya bahwa namanya emosi adalah end goal dari semua tujuan. Mentok sampai di sini. Oke. Nah, supaya saya bisa bahagia teman-teman, tentu saja saya harus tahu apa yang saya mau, apa yang saya nggak mau. Ya, berarti kan capai emosi bahagia ini berkaitan dengan apa yang saya mau, dengan apa yang tidak saya mau. Oke, teorinya begitu. Kalau saya mendapatkan apa yang saya mau, maka saya akan bahagia. Kalau saya mendapatkan apa yang tidak saya mau, maka saya akan menderita. Make sense? Ya. Nah, sekarang kita pecah lagi nih. Ya, tadi kita mau bahagia. Bahagia tuh oke, salah satu cara adalah mendapatkan apa yang saya mau. Masuk akal kan? Normal kan pemikiran seperti ini. Bisa diikuti. Oke? Nah, sekarang kita breakdown lagi. Dari mana kamu menentukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu tidak mau? Dari mana? Yes, betul sekali. Dari masa lalumu. Kita sebutnya sebagai past experience. Yaitu dari pengalaman di masa lalu. Inilah dasar acuannya. Past experience. Sehingga dari pengalaman kamu di masa lalu, terbentuklah standar. Oh ini loh yang saya mau, ini yang tidak saya mau. Ini adalah sumbernya, sumber berpikirnya atau dasar berpikirnya. Dasar pikirnya. Dari mana kamu menentukan apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Oke? Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya pada orang yang tinggal di desa, mungkin ya ditanya, "Apa yang kamu mau?" "Oh, saya kepengen punya kuda." "Kenapa kepengen punya kuda?" "Karena kalau nanti saya punya kuda, saya lebih gampang kemana mana. Karena saya tidak harus jalan kaki. Kalau jalan kaki capek 2 jam, kalau naik kuda 30 menit selesai." Dari mana dia mengatakan kuda? Dari pengalaman, jadi masa lalu. Kenapa dia tidak mengatakan saya pengen punya sepeda motor? Kenapa tidak mengatakan saya pengen punya Ferrari misalkan? Karena di desa itu mungkin nggak ada itu. Karena di masa lalunya nggak ada. Ini yang sudah sesuatu hal yang sudah kamu ketahui. Oke. Karena itulah dia menentukan, oke, yang saya mau adalah kuda. Yang saya nggak mau adalah jalan kaki. Dari mana kamu mengatakan, oh kalau berarti saya punya kuda, saya akan bahagia. Kalau saya nggak punya kuda, saya akan menderita. Dasarnya dari mana? Dari pengalaman yang sudah terjadi. Pengalaman di masa lalu. Sesuatu yang sudah kita ketahui. Oke. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Nah, setiap orang itu diciptakan unik. Setiap manusia, setiap manusia sama dengan unik, betul? Tidak ada duanya. Setiap manusia punya pengalaman yang berbeda-beda. Kamu tinggal di desa, saya tinggal di kota, maka pengalaman saya berbeda dengan pengalaman kamu. Maka tentu saja apa yang saya mau berbeda dengan apa yang kamu mau. Make sense? Ya. Karena setiap manusia unik, maka pengalamannya pun juga akan unik. Ya. Sehingga kalau sekarang semuanya unik, artinya apa yang manusia mau juga lebih daripada satu variannya. Akan banyak sekali tergantung dari pengalamannya. Ya, berarti kan setiap manusia unik, maka pengalamannya pun juga akan unik kan? Betul? Pengalaman juga akan unik. Kalau pengalamannya unik, maka apa yang terjadi? Apa yang dia mau juga tentu saja caranya untuk menjadi bahagia juga akibatnya juga akan menjadi unik. Nggak akan bisa sama. Sampai nggak pola pikirnya? Sampaikan ya, pola pikirnya ini. Ya itulah sebabnya sekarang
Kenapa kok manusia itu, oke, manusia itu akan selalu menderita? Ini penyebab. Mari kita ikutin sekarang. Kalau sekarang kamu jadi semesta, ya, kita lihat dari sisi pandang semesta. Bagaimana cara membuat manusia semuanya bahagia? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ikut pola seperti ini ya, kalau ikut pola seperti ini, nggak akan mungkin kamu bisa bahagia. Semuanya ya. Kalau kamu sekarang tugas dari semesta adalah untuk membuat manusia bahagia. Yang bahagia, semua manusia bahagia semua. Pertanyaan saya, mungkin nggak manusia semuanya bahagia? Bahagia yang bagaimana dulu, Pak? Bahagia yang versi ini. Artinya bahagia itu mendapatkan apa yang saya mau. Apa yang saya tidak mau dihindarkan, maka saya akan bahagia. Bagaimana mungkin semesta bisa memenuhi semua ini karena setiap orang kan unik. Betul? Apa yang masa lalunya dia yang dijadikan standar apa yang dia mau dan apa yang tidak mau, itu pun juga unik. Oke. Sehingga apa mungkin semesta bisa memenuhi semuanya? Nggak mungkin karena kamu memenuhi si A, bagi si B itu tidak dipenuhi. Oke, sering ada contoh kan, paling sederhana ya, contoh-contoh sederhana. Misalkan gini, eee, hujan, satu kejadian. Hujan ini bisa jadi ini akan membuat orang bahagia, bisa jadi ini akan membuat orang tidak bahagia. Ini ya. Bagi saya yang petani, yang sudah menantikan hujan dalam jangka panjang, tiba-tiba hujan, wah saya happy. Karena saya paling tidak padi saya atau tanaman saya nggak usah repot-repot siram karena sekarang sudah dapat air gratis dari alam sehingga ini berguna bagi buah saya. Sehingga bagi saya, wah ini bikin bahagia. Yes, akhirnya hujan. Terima kasih Tuhan akhirnya hujan. Tapi bagi orang yang mau pergi kencan, mau nonton bioskop udah janji-janji sejak 2 bulan lalu, 1 bulan lalu, tiba-tiba pas hari H udah ganteng-ganteng, bah hujan. Ya hujan, padahal gua udah siapin semuanya, hujan gak jadi nonton, waduh, gak jadi nembak cewek ini, nggak bahagia. So dia bahagia? No. Dia menderita? Yes. Cuman dari satu kejadian teman-teman, yaitu hujan. Ini aja bisa membuat orang bahagia, orang tidak bahagia. Pertanyaan saya, apa mungkin ada skenario di mana satu kejadian membuat semua manusia happy? Nggak ada. Nggak ada. Jadi sumber dari semuanya ini adalah karena setiap manusia unik, karena itulah pengalamannya juga unik, apa yang dia mau juga unik. Satu jadi petani, satu lagi anak muda yang sedang pacaran, unik pengalamannya berbeda-beda. Sementara dia menentukan bahagianya dia lewat apa yang dia mau, apa yang tidak dia mau. Dari mana ini ditentukan? Dari pengalaman di masa lalu sesuatu yang sudah terjadi. Oke, karena itulah sekarang kita jadi berpikir bahwa benar, benar. Sekarang kita berpikir bahwa memang betul hidup adalah penderitaan. Ya memang iya. Hidup adalah penderitaan. At the end, kalau kamu sekarang selalu memfokuskan diri pada apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau sebagai satu-satunya jalan untuk menjadi bahagia, boom, maka selamanya kamu tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena tidak mungkin bagi semesta untuk selalu memenuhi apa yang kamu mau. Nggak mungkin. Jadi jangan pernah Anda berpikir, saya maunya hidup yang ideal itu bagaimana? Hidup yang selalu terpenuhi, apapun yang saya mau selalu terpenuhi. Itu bukan hidup ideal, itu hidup yang halu. Gak akan pernah ada hidup macam seperti itu. Gak pernah ada. Gak ada. Justru kalau kamu terpenuhi terus, setiap saat kamu terpenuhi terus, at the end kamu akan menderita juga. Akhirnya kamu akan boring hidup, kamu akan jadi tidak punya value. Saya perparah lagi ya. Saya perparah lagi. Kalau kamu tetap mengarahkan seperti ini berdasarkan past experience, berdasarkan satu hal yang sudah kamu ketahui, sama satu lagi, ini semua cuma temporary. Betul? Apa yang kamu kira jelek itu cuma sementara. Begitu kamu tambah informasi baru,
tambah pengalaman baru, maka tadi A yang kamu bilang jelek, sekarang A jadi bagus. Demikian juga sebaliknya. Nah sekarang kalau ini semuanya temporary, dasar kamu berpikir menentukan apa yang kamu mau dan apa kamu tidak mau, berarti standar kamu itu selalu berubah-ubah, temporary, tidak absolut. Lalu bagaimana alam semesta bisa mewujudkan kebahagiaan kamu? Gak mungkin, gak mungkin. Ya inilah pemikiran yang sangat luar biasa dari seorang guru yang mengatakan bahwa, ya kalau kamu pakai pola pikir seperti ini, at the end kamu akan selalu menderita. Karena ya semesta akan memberikan hujan tanpa pernah bertanya, "Irwan, boleh nggak ya saya kasih hujan kamu? Kamu ada kepentingan nggak? Kamu mungkin mau pacaran lagi atau mungkin kamu mau nonton bioskop? Atau kalau kamu nggak setuju, hujan besok pagi aja ya atau besok lusa aja ya." Gitu. No, no. Gak ada urusan, hujan akan datang sendiri. Terlepas mau Irwan pakai vibrasi positif, vibrasi negatif, mau Irwan punya pahala baik, pahala jelek, ya tetap hujan datang ya datang. Musim dingin sekarang kalau Anda lihat di sini suhunya 0 derajat Celcius, Anda lihat geser ke bawah ini nih. Anda lihat suhu saya sekarang 0 derajat Celcius, musim dingin. Ya musim dingin datang aja. Nggak ada musim dingin datang minta persetujuan manusia dulu. Boleh nggak saya kasih kamu musim dingin sekarang? Atau kita tunda aja ya? Ya kamu capek ya musim dingin, aduh kalau gitu kita geser jadi bulan Maret aja nanti. Atau nggak usah musim dingin ya, kita bikin panas aja terus. Kamu kira musim itu datang karena vibrasi manusia begitu? Satu hari 24 jam itu karena vibrasi manusia? No, enggak. Ya jalan aja. Mau kamu sedih kayak, mau kamu bahagia, mau kamu komplain, mau kamu percaya semesta, nggak percaya semesta, ya everything must go on. Nggak ada urusan. Jadi semesta akan menjalankan seperti itu terlepas dari apapun yang menjadi vibrasimu, terlepas apapun menjadi law of attraction-mu, nggak ada urusan. Semesta ya akan jalan. Kalau musim dingin ya musim dingin, musim hujan ya musim hujan, musim panas ya musim panas. Nggak perlu izin dari manusia. Itulah lagi menjadi salah satu faktor kenapa kamu selalu menderita. Loh, iya iya. Kenapa? Karena sekali lagi kalau semesta sekarang berjalan dengan sendirinya tanpa kamu peduli dengan pengalaman experience-mu, maka kamu akan terombang-ambing antara ini, kamu akan terombang-ambing antara menjadi bahagia dan tidak bahagia dan lebih banyaknya kamu akan menjadi lebih banyak di menderitanya. Yes. Kenapa? Karena tidak mungkin semesta itu menyesuaikan dengan apa yang kamu mau. Karena apa yang kamu mau aja dasar berpikirnya sempit. Nah, ini tambahan lagi. Pola pikirmu tuh sempit ya kamu pakai sebagai acuan what you want and what you don't want itu sempit sekali. Ya mungkin menandingi pola pikir semesta yang sangat-sangat luas. Jadi ngapain semesta mesti menyesuaikan dengan kamu? Yang benar adalah kamu menyesuaikan dengan semesta, bukan semesta menyesuaikan dengan pikiran kamu yang super duper sempit. Inilah pola pikir spiritual, teman-teman. Makanya kan timbul satu pertanyaan, sebenarnya kita hidup ini kita nurut sama semesta atau semesta yang nurut sama kita? Nah, nah lo, kamu yang hidup mengikuti kemauan semesta atau semesta hidup mengikuti kemauan kamu? Inilah poin berpikirnya. Nah, kalau sekarang kita perpanjang lagi, perdalam lagi, semuanya itu kan akhirnya yang membuat kamu tidak bahagia itu kan sebenarnya dari sini kan. Inilah poin utamanya. Yang membuat kamu jadi tidak bahagia tuh ini, teman-teman. Poin utamanya adalah kenapa kamu membuat satu jalur bahwa untuk menjadi bahagia satu-satunya hanya dengan satu jalur, satu jalan, yaitu penuhi apa yang saya mau. Hindarkan saya dari apa yang saya tidak mau. Kenapa cuman itu caramu menjadi bahagia? Pernahkah kita merenung kalau seandainya sekarang keinginan kita atau definisi bahagia kita dirubah? Sekarang saya berhenti untuk fokus ke arah what do I want and what do I don't want. What I don't want, apa yang saya tidak mau dan apa yang saya mau, saya berhenti fokus pada situ. Maka apa yang terjadi? Ketika kamu sekarang berhenti untuk melihat saya mau dan apa yang saya tidak mau, maka bahagia yang sebenarnya akan datang dengan sendirinya. Karena
Kalau kamu ingin mendapatkan bahagia, bukan lewat jalur ini. Ini jalur menuju penderitaan. Kalau kamu pakai rute yang sini. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan the truth happiness adalah berhenti untuk melewatin jalur bahwa saya akan hanya bisa bahagia kalau keinginan saya terpenuhi. Itu poinnya. Berhenti fokus pada apa yang saya inginkan, apa yang tidak saya inginkan. Ini yang saya suka, ini nggak suka. Ketika momen kamu berhenti melakukan itu, berhenti melakukan judgment, maka apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya, kamu akan mulai bahagia. Kenapa? Karena kalau kamu berhenti judgment, otomatis kamu akan mulai menerima totally acceptance. Dan kalau kamu sudah mulai totally acceptance, mulai muncul namanya gratitude. Bahwa apapun kejadian yang datang dalam hidup kamu, itu sebuah berkah. Mau sekarang hujan, mau sekarang panas, itu berkah. Memang sudah harus terjadi dengan sendirinya. Tidak ada hal yang bisa kamu lakukan kecuali menerimanya. Setelah kamu bisa menerima, muncul gratitude. Mari muncul gratitude, maka inilah kebahagiaan sejati yang akan muncul. Ini yang disebut dengan truth happiness. Jadi bagaimana jalurnya? Spiritual mengajarkan ini ada jalur baru. Berhenti melakukan judgment. Maka bahagia yang lain akan muncul. Karena bahagia itu dihasilkan dari sebuah penerimaan. Ketika kamu sudah bisa menerima, masa ada namanya penderitaan? Kalau kamu sekarang bisa menerima hari ini hujan ataupun panas, musim dingin atau musim panas, kamu jalani itu dengan sukacita. Mana ada namanya penderitaan? Bukankah semua penderitaan itu terjadi karena kamu tidak bisa menerima? Kenapa tidak bisa menerima? Karena kamu terlalu banyak melakukan judgment. Oke. Semoga teman-teman bisa berikan insight, teman-teman. Silakan dicatat, direnungkan. Mau setuju boleh, nggak setuju boleh. Silakan tulis di komen-komen, punya pendapat berbeda. Monggo silakan kita belajar bersama. Saya bukan guru. Silakan tulis di kolom komentar. Oke. Sekarang paling tidak saya sudah men-sharingkan pemikiran saya mengenai tentang hidup itu sama dengan penderitaan. Betul. Jadi kalau guru mengatakan hidup sama dengan penderitaan, betul. Dengan penjelasan bahwa kalau definisi kebahagiaan kamu seperti itu aja. Tapi kalau kamu mengubah definisi kebahagiaan kamu, maka penderitaan itu sebenarnya tidak pernah ada. Maka kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.